Selamat siang Pak Ruslan dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan game bingo yang telah kami modifikasikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 22. Nama saya Ella dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 32. Seperti yang telah kita tahu, permainan bingo sendiri ini sudah sangat sering dimainkan di kalangan remaja. Dan permainan ini juga memiliki tingkat keseruan yang tinggi. Sehingga kami mencoba untuk memodifikasikan permainan ini dengan tema yang telah kami pilih. Permainan yang kami buat ini, kami beri nama Be Mad Go. Be Mad Go sendiri memiliki arti dan tujuan. Yang pertama, menurut KBBI, Be berarti dua. Dalam Be Mad Go, Be berarti dimainkan minimal oleh 2 orang, disertai dengan 1 moderator yang disediakan untuk menuntun jalannya permainan. Yang kedua, Math. Math berarti matematika. Di sini, kami mengambil tema pembelajaran, dan mata pelajaran yang kami pilih adalah matematika minat. Dan yang ketiga, Go. Go berarti jalan. Go pada Be Mad Go ini diartikan sebagai kalimat ajakan untuk bermain game ini. Kemudian, tujuan untuk memainkan Be Mad Go adalah siswa akan dengan lebih mudah memahami suatu pelajaran, khususnya pada bidang matematika peminatan, dengan cara yang lebih mudah dan tentunya menyenangkan. Pada game ini pula juga terdapat unsur kompetisi, sehingga para siswa juga dapat mengembangkan jiwa kompetitif mereka. Dan juga dengan game ini, para siswa juga dapat mengisi kebosanan mereka dengan sesuatu yang bermanfaat dan juga tentunya menyenangkan. Nah, dalam bermain game, tentunya kita membutuhkan waktu dan tempat. Untuk Be Mad Go dapat dilakukan dan dapat dimainkan dimanapun dan kapanpun. Namun, disarankan, Be Mad Go ini dimainkan di tempat dengan alas yang rata, agar dapat dimainkan dengan nyaman. Dan juga Be Mad Go sendiri mempunyai alokasi waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk permainan ini ada 4. Yang pertama adalah lembar jawaban, lalu ada lembar soal, lembar hitungan, dan juga alat tulis. Alat tulis digunakan untuk menyilang pada lembar jawaban yang disediakan dan juga menghitung soal yang diberikan pada lembar hitungan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pelaksanaan permainan Be Mad Go ini sendiri. Yang pertama adalah solving atau pemecahan, yang berarti memecahkan soal yang diberikan secepat mungkin. Pemecahan soal ini berhubungan langsung dengan jumlah waktu yang diberikan. Jika salah satu pemain berhasil menyelesaikan soal lebih cepat, otomatis moderator akan langsung beralih ke soal berikutnya tanpa menunggu pemain berikutnya. Lalu ada rule atau aturan. Jika salah menyilang pada lembar jawaban, maka kotak jawaban salah dan kotak jawaban benar akan dinyatakan hangus. Yang berarti jika kita melakukan kesalahan pada saat menghitung sehingga jawabannya salah, kita akan kehilangan 2 kotak dan tidak bisa disilang dan mendapatkan bintang. Yang ketiga, pemain yang dinyatakan menang adalah ia yang berhasil mendapatkan huruf B, I, N, G, dan O. Setiap huruf tersebut bisa didapatkan apabila berhasil menyilang 5 kotak yang berdekatan. Yang dimaksud dengan berdekatan bisa dalam bentuk diagonal, horizontal, maupun vertikal. Dan yang terakhir adalah rolling kertas, yaitu mengganti kertas yang sudah kotor atau penuh dengan coretan dengan kertas baru, sehingga permainan bingo baru bisa dimulai. Berikut adalah tampilan Be Mad Go milik kami. Tampilan Be Mad Go berupa lembaran-lembaran bingo yang diletakkan di dalam amplop. Jumlah lembaran-lembaran bingo tersebut disesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Tampilan seperti ini bukan tanpa maksud. Kami mengedepankan fungsi dan juga estetika. Untuk fungsi, kami berharap dengan tampilan seperti ini, maka rolling kertas bisa dilakukan dengan lebih mudah dan waktu yang digunakan bisa lebih singkat. Dan untuk nilai estetikanya, tampilan seperti ini menurut kami lebih menarik. Berikut adalah video tutorialnya. Pertama-tama tentu mengocok lalu mengambil soal.
Dalam memainkan permainan ini, tentunya kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan juga ketelitian yang tinggi agar kita juga dapat menyelesaikan pertanyaan yang telah disuguhkan. Seperti di video, jika jawabannya salah, maka 2 kotak akan hangus dan tidak bisa digunakan. Untuk kesimpulan bisa didapat, yang pertama, belajar dengan permainan itu lebih menyenangkan. Seperti kita ketahui, belajar merupakan hal terpenting dalam setiap segi kehidupan. Namun seringkali kita bertanya, metode belajar apakah yang cocok dengan kita sehingga kita tidak bosan dan lebih mudah menyerap materi? Jawabannya adalah belajar dengan permainan, seperti pada binatku. Kita belajar matematika minat dalam permainan bingung. Dan hasilnya, kita belajar matematika minat dengan lebih menyenangkan, dengan lebih seru, tanpa adanya rasa bosan. Yang kedua, teman membantu kita untuk lebih mudah menangkap materi. Seperti kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Begitu pula dalam metode pembelajaran. Jika kita belajar dengan sendiri, terkadang kita merasa bosan dan akhirnya berujung pada malas belajar. Tetapi jika kita belajar bersama teman, kita akan lebih terpacu sehingga lebih bersemangat untuk belajar dan materi bisa lebih mudah dicerna. Yang ketiga, menang itu tidak bisa diprediksi, tetapi kalah bisa dihindari. Seperti pada Pimetku, jika kita berfokus untuk memberikan jawaban secepat dan setepat mungkin, maka kemungkinan besar kita bisa mendapatkan kemenangan. Begitu pula dengan kehidupan. Jika kita mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, dengan bertotalitas, maka kemenangan atau hasil akhir dapat kita capai dengan sendirinya. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Dalam kehidupan itu, kita pasti banget akan sangat mudah untuk menyerah. Nah, sama halnya dengan bermain game. Di saat kita kalah, kita akan terbawa emosi, marah, kesal, bahkan putus asa. Namun seharusnya, kekalahan itu yang justru membangkitkan kita untuk mau dan berani mencoba lagi dan lagi, untuk mencapai tujuan ataupun hasil yang kita inginkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.